akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ketika kita berada di majlis yang mulia ini, seluruh para pembicara memiliki sebuah pesan untuk kita semua berkenaan dengan majlis yang mulia seperti ini, majlis Husaini, supaya kita tidak hanya dapat mengambil berkahnya dari kulitnya saja, namun juga dapat mengambil berkah dari isinya. Sehingga ritual seperti ini, majlis yang mulia seperti ini, tidak menjadi sebuah ritual yang tanpa makna, tapi menjadi sebuah ritual yang menyadarkan kita untuk kita harus menjadi manusia yang beragama dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli baitnya. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengawalinya dengan sebuah kisah yang mana tentunya di dalam sebuah madrasah Karbala kita akan menyaksikan dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang bersama dengan Abi Abdullah Husain, bersama dengan keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang tidak bersama dengan imamnya Imam Husain alaihi salam. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang benar-benar mengidawantahkan, mempraktekkan ayat dari mawaddah, yang menerapkan dalam hatinya, dalam jiwanya, sehingga berbuah perbuatan kesetiaan, pengorbanan, amanah, dan loyalitas yang tinggi. Adapun golongan yang kedua adalah orang-orang yang bukan saja tidak mengindahkan ayat mawaddah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, bukan hanya meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang kecintaan dan berwilayah kepada ahlul baitnya, bahkan mereka mampu membunuh, membantai orang-orang yang ada di dalam ayat mawaddah tersebut, yaitu Abi Abdullah Husain, dan tentunya dengan keluarga sucinya dan sahabat-sahabatnya. Semuanya terlihat sama-sama menampakkan keislamannya, menampakkan sholatnya, menampakkan puasanya, menyatakan dirinya sebagai penyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang satu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada ayat mawaddah ini, dan yang satu adalah Islam yang menyatakan dirinya seorang muslim, namun meninggalkan ayat mawaddah ini, bahkan membunuh manusia yang ada di dalam ayat ini. Pada malam yang mulia ini, saya akan mengawalinya dengan membawa sebuah kisah dari sahabat Abi Abdullah Husain, orang-orang yang benar berpegang teguh dengan ayat mawaddah ini. Beliau sebelumnya adalah seorang sahabat yang tidak bersama dengan Imam Husain, bukan sahabat yang sejak awal berada di barisannya Imam Husain. Beliau adalah Al-Khur bin Yazid Ar-Riyahi, yang di dalam maktal kita selalu kita sampaikan tentang kisah mulia ini. Suatu ketika Ibu Ziyad mengetahui bahwasanya rombongan Imam Husain akan tiba ke Kufah dan disambut oleh orang-orang Kufah, di situ Ibnu Ziyad menyuruh pemimpinnya, dan salah satu pemimpin di Irak, di Kufah pada waktu itu adalah Al-Khur bin Yazid Ar-Riyahi. Dengan apa? Dengan disertakan oleh Ibnu Ziyad kepada Al-Khur bin Yazid Ar-Riyahi ini 1000 tentara, 1000 kesatria, 1000 pendekar, orang-orang yang terpilih untuk menemani Al-Khur bin Yazid Ar-Riyahi dengan tugas untuk menangkap Imam Husain dan membawanya ke Kufah. Tatkala Al-Khur menerima perintah itu, dia melaksanakannya, dan ketika keluar dari Kufah di pagi hari, dia mendengar suara, bergembiralah engkau wahai Khur di surga. Ketika dia menoleh ke kanan ke kiri, dia melihat tidak ada siapapun yang menyuarakan dari mana suara ini. Sehingga dia tetap berjalan, dan dia berpikir dalam hatinya, apakah dengan menangkap Imam Husain aku
mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia kebingungan namun tetap berjalan pada jalan yang diperintahkan oleh Ibnu Ziyad. Sampai pada suatu siang di tengah padang pasir yang gurun, padang pasir gurun, pasir yang panas, terik matahari yang menyengat, Al-Khurni mulai melihat rombongan Imam Husain alaihissalam. Dan Imam Husain pun melihat rombongan Al-Khurni. Sehingga ketika Imam Husain melihat rombongan ini, rombongan yang benar-benar terlihat letih dan kelelahan dan kehausan, di situ ketika bertemu, Imam Husain memerintahkan untuk apa? Untuk sahabat-sahabatnya membawa air untuk mereka dari orang-orang yang bersama dengan Al-Khur. Kita lihat, ini adalah akhlak dari Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kelembutan hati Imam Husain, putra Rasulullah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana meskipun di hadapan musuh pun tetap membawa nilai-nilai keadilan. Ketika melihat orang-orang kehausan, orang-orang keletihan karena dahaga dan tidak ada air dengannya, bahkan diriwayatkan kuda-kudanya pun kehausan, di situ Imam Husain menyuruh untuk sahabat-sahabatnya air yang dibawa oleh Imam Husain untuk diberikan kepada Al-Khur dan rombongannya. Bahkan riwayat mengatakan Imam Husain sendiri yang mengambil air itu dan ikut meminumkan kepada orang-orang yang kehausan pada waktu itu, termasuk kuda-kudanya. Dan memang sebelumnya Imam Husain seakan-akan mengerti akan hal ini dan sebelumnya telah membawa banyak bekal air pada waktu itu. Di Imam Husain di awal tidak kekurangan air, membawa banyak air. Dan ketika menghadap dengan Al-Khur bin Yazid Ar-Riyahi ini, tiba waktu sholat pada waktu itu, dan Imam Husain menyuruh Al-Khur ini untuk mengumandangkan azan dan memerintahkan Al-Khur untuk menjadi imam bagi anak buahnya, bagi pasukan yang bersamanya. Namun kata Al-Khur mengatakan, tidak wahai tuanku, tidak wahai Aba Abdillah, tidak wahai Al-Husain, aku tidak akan menjadi imam bagi pasukanku, namun aku akan sholat di belakang dua imam dan kau menjadi imam bagi kami. Al-Khur yang meskipun menjadi seorang pemimpin, punya status tinggi di mata pasukannya, dia mengerti siapa dia dan siapa Al-Husain alaihissalam. Al-Khur berbeda sejak awal, berbeda dengan musuh-musuh Imam Husain. Al-Khur dikenal sebagai orang yang memiliki kemurahan hati dan memiliki perilaku prinsip yang baik. Ini yang ada di dalam jiwa Al-Khur, dasar yang ada di dalam jiwa Al-Khur bin Yazid Ar-Riyahi. Sehingga dia tahu bersama dengan siapa. Meskipun perintah ini harus dia laksanakan, namun ia tahu dia bersama dengan siapa, berhadapan dengan siapa. Ketika Al-Khur dan semua pasukannya sholat di belakang Imam Husain, dan ketika selesai sholat, di situ Imam Husain menyampaikan khutbahnya, nasihatnya sebagai seorang imam. Beliau Al-Husain menyampaikan tentang hak-haknya, bahwa beliau adalah seorang imam yang hakiki, yang layak untuk diikuti. Dan beliau Imam Husain sampai pada suatu kalimat, jikalau engkau wahai warga Kufah, yang sebelumnya engkau mengharapkanku aku untuk menjadi imammu, dan engkau menulis banyak surat untukku supaya aku datang kepadamu, engkau merasa butuh kepadaku. Namun ketika engkau sekarang enggan bersamaku, maka biarkanlah aku pulang ke Madinah. Ketika melihat hal itu, Al-Khur mengatakan, wahai Al-Husain, sungguhnya aku tidak tahu menahu akan surat-surat yang ditulis oleh warga Kufah, dan aku tidak pernah menandatangani surat-surat untukmu wahai Imam Husain. Lalu ketika itu Imam Husain menyuruh salah satu sahabatnya untuk menunjukkan di pelana kudanya bahwasanya begitu banyak surat-surat yang menumpuk, dan ditunjukkan kepada Al-Khur bin Yazid Ar-Riyahi bahwa ini adalah bukti surat-surat yang ditulis pembesar-pembesar Kufah, tokoh-tokoh Kufah kepadaku untuk aku menjadi imam bagi mereka. Dan ketika ini Imam Husain mengatakan, ketika engkau sudah mengetahui wahai Al-Khur, maka biarkanlah kami kembali jika engkau enggan untuk bersama kami dan membela kami.
namun Al-Hur tetap saja mengikuti perintah dari tuannya Ibnu Ziyad. Tidak bisa wahai Husain, karena sungguh aku diperintahkan untuk menangkapmu dan membawamu ke Kufah. Dan ketika sampai pada batas di situ, Al-Hur selalu menggiring Imam Husain sehingga Imam Husain tidak bisa kembali ke Madinah sampai pada suatu tempat yaitu Karbala. Dan sebelum itu sahabat dari Imam Husain mengatakan, Zuhair mengatakan kepada Imam Husain, wahai Imam Husain, jika engkau sekarang berperang kepada orang-orang ini, potensi menang, karena musuh masih sedikit, belum banyak. Karena ketika ditunda musuh semakin banyak dan kita semakin sulit untuk memenangkan pertempuran ini. Salah satu dari ungkapan yang disampaikan oleh Zuhair, dan Imam Husain pun mengiyakan, benar katamu. Namun aku berjalan di sini bukan untuk kemenangan atas dasar kekuasaan. Aku ingin memenangkan jiwa-jiwa seorang mukmin. Artinya bukan kekuasaan yang diinginkan oleh Imam Husain. Jika kekuasaan yang diinginkan Imam Husain tidak perlu memberikan minum. Dan ketika bertempur dengan orang pasukan yang penuh letih, mungkin Imam Husain dan sahabat-sahabatnya bisa memenangkan pertempuran itu dan bisa kembali ke Madinah atau mencari tempat lain, tidak menuju Karbala. Dan ketika Al-Hur tetap pada pendiriannya untuk menjadi orang yang ingin menangkap Imam Husain, sampailah pada waktu itu di tempat Karbala dan musuh mulai berdatangan. Artinya puluhan ribu orang-orang yang ingin membantai Imam Husain tidak datang serempak pada suatu waktu. 2000 datang pasukan, 2000 datang pasukan, dan semuanya dari Ibnu Ziyad. Dan Ibnu Ziyad tahu persis di mana Imam Husain harus berada, di mana Imam Husain harus digiring, bagaimana Al-Hur menjadi lunak atau tidak lunak. Semua mata-mata Ibnu Ziyad ada pada tempat-tempat tersebut. Sehingga ketika Al-Hur mengatakan, wahai Al-Husain, kalau gitu pilihlah tempat yang tempatnya itu bukan Madinah dan bukan Kufah. Dan itu terdengar oleh Ibnu Ziyad, sehingga Ibnu Ziyad menyuruh mata-matanya untuk menegur Al-Hur. Dan itu juga dilakukan oleh Ibnu Ziyad kepada Umar bin Sa'ad ketika sempat mengendorkan perintahnya untuk membantai Imam Husain. Karena ancaman dari Ibnu Ziyad adalah kepala. Bagi siapapun yang tidak mengindahkan perintah Ibnu Ziyad, kepala taruhannya. Keluarganya akan ditawan, hartanya akan dirampas. Ini adalah perintah yang harus dilakukan dengan ancaman yang ada di dalam diri Ibnu Ziyad kepada mereka orang-orang yang diperintah. Sehingga pada akhir kita semua menyaksikan ketika Al-Hur bin Jalid Ar-Riyahi menyampaikan sesuatu kepada Umar bin Sa'ad, wahai Umar bin Sa'ad, pemimpin komandan seluruh pasukannya Ibnu Ziyad ini, wahai Umar, apakah engkau ingin memerangi putra dari Rasulullah SAW? Kata Umar bin Sa'ad, sebetulnya aku tidak ingin membunuh dan memerangi, namun perintah bukan ada pada diriku, perintah ada pada Ibnu Ziyad. Dan ketika aku tidak melakukan perintah ini, maka Simir akan menggantikan. Dan Simir sudah diutus oleh Ibnu Ziyad untuk menggantikanku ketika aku menjadi kendor, tidak membantai Imam Husain atau lunak dalam memusuhi keluarga suci Rasulullah SAW. Sehingga Al-Hur di dalam hatinya terbesit antara surga dan neraka, antara ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya manusia. Sehingga tumbuh keimanan di dalam diri Al-Hur, sehingga Al-Hur mulai budak. Dan disaksikan oleh kawan dari Al-Hur yang menyatakan, wahai Al-Hur, aku tidak pernah melihat dirimu ketika berperang pucat. Gerangan apa yang ada dalam dirimu? Karena aku mendapati engkau adalah seorang yang pemberani. Engkau tidak pernah mundur terhadap Arab manapun. Al-Hur terdiam, tertunduk dengan budak, sehingga dia memutuskan untuk bersama dengan Imam Husain. Sehingga dia mengambil kudanya, dia membawa kudanya lari pergi menuju kepada kemah Al-Imam Husain.
Dan di situ Al-Khur bersimpuh duduk di hadapan Imam Husain, meminta taubat dari Imam Husain, memohon ampun dari Imam Husain dan mengatakan, wahai Husain, adakah taubat untukku? Aku yang telah mengirim kau ke sini, aku yang telah menghalangi jalanmu, aku yang telah menakut-nakuti putra-putrimu, aku yang telah menjadikan kelak nanti engkau menjadi sulit. Adakah taubat untukku wahai Al-Husain? Di situ Imam Husain memeluk Al-Khur dan memberikan, ada taubat untukmu dan engkau adalah di jalan kebenaran, dan sungguh engkau seperti apa yang dinamakan ibumu untukmu Al-Khur, engkau merdeka di dunia dan di akhirat. Sehingga pada waktu itu Al-Khur yang ketika itu bersama dengan Imam Husain melawan musuh-musuh dari Ahlul Bait alaihissalam dan menggapai meraih kesahidan dan menjadi manusia yang mulia. Dan hingga saat ini kita selalu menyampaikan tentang kemuliaan Al-Khur bin Yazid Ar-Riyahi. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita telah mengetahui bahwasanya Al-Khur, kisah Al-Khur adalah kisah seorang bersama imam zamannya. Kita tadi telah menyaksikan seorang yang mulia bersama imam zamannya. Dan kita semua pada malam yang mulia ini punya kisah sendiri-sendiri. Bagaimana kisah kita dengan imam zaman kita, nasib kita dengan imam zaman kita. Sungguhnya nasib untuk kita adalah ikhtiar kita, pilihan kita. Sesuatu yang kita pilih, sesuatu yang kita usahakan. Bagaimana kisah kita mengukir kisah kita terhadap imam zaman kita ditentukan dari sekarang. Setidaknya ada beberapa pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Al-Khur bin Yazid Ar-Riyahi bersama imam zamannya. Yang pertama, di situ kita melihat, kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Husain. Apa? Adalah Al-Husain mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan sebuah kebaikan, dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, dalam memberikan sebuah nasihat, baik sebagai seorang ayah, baik sebagai seorang ibu, baik sebagai seorang kakak, baik sebagai seorang tokoh masyarakat, seorang pemimpin, seorang mubalighah, muallim, muallimah. Tidak boleh putus asa untuk menyampaikan sebuah nasihat, amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah keluarga dan masyarakatnya. Utamakanlah kasih sayang dan kelembutan, maka itu akan menyentuh hati orang-orang yang mendengar nasihat kita. Kita lihat Imam Husain dari Makkah menuju ke arah Kufah, bertemu dengan berbagai kabilah. Setiap bertemu dengan berbagai kabilah, Al-Husain menyampaikan hujahnya, menyampaikan nasihatnya, termasuk pada Al-Khur bin Yazid Ar-Riyahi. Bahkan Imam Husain begitu banyak menulis surat demi surat untuk apa? Untuk memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh Arab pada waktu itu. Orang-orang yang menyatakan dirinya menyintai Rasulullah SAW. Ini adalah kasih sayang Al-Husain untuk menyelamatkan umat, untuk mengajak umat pada jalan kebenaran, tidak pernah putus asa. Bahkan di Karbala yang kita saksikan, berapa kali Imam Husain berkhutbah menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah hujahnya Allah Subhanahu wa taala, imam yang harus ditaati, putra dari Rasulullah, putra dari Az-Zahra, menyampaikan nasihat-nasihat seperti itu, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Ini bukti dari keluhuran yang ada di dalam jiwa Al-Husain, bentuk manifestasi dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita menjadi putus asa dalam kehidupan kita, dan ini yang diajarkan oleh Imam Husain. Yang kedua, kita belajar dari Al-Khur bin Yazid Ar-Riyahi. Kita belajar bagaimana kita harus mengambil langkah yang sejak dini terhadap penantian kepada imam zaman kita. Dan langkah yang pertama dalam pembenahan diri, langkah pertama untuk kita bisa mampu, bisa siap
untuk menjadi seorang penanti imam zaman kita bersama dengan imam zaman kita adalah dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dan penyucian jiwa itu dilakukan di awal dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berhati-hati, dengan selalu waspada, mengendalikan diri kita supaya apa? Tidak melakukan sebuah dosa. Karena dosa adalah menjadi penghalang yang utama untuk sampainya kita pada derajat orang-orang yang bersama dengan Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Penyucian jiwa, langkah yang terbaik bagi seorang yang ingin menyucikan jiwanya adalah benar-benar harus berhati-hati untuk supaya tidak tergelincir dalam sebuah dosa. Dosa yang menjadikan belenggu bagi seorang, dosa yang menghinakan seseorang, karena dosa itu akan mengakibatkan kesengsaraan seseorang bukan hanya di akhirat, namun juga di dunia. Banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang buruknya dampaknya akan sebuah dosa. Dan dosa kita lihat di dalam doa kumel yang selalu kita panjatkan, Allahumma ighfir li dzunubal lati tahbisud du'a, Allahumma ighfir li dzunubal lati tunzilul bala, Allahumma ighfir li dzunubal lati tughayyiru ni'am. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa-dosa yang menjadikan doa-doa tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dosa kita, yang menjadikan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita yang menjadikan turunnya balak, turunnya musibah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Di situ kita diajarkan supaya apa? Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang menjadikan apa? Diambilnya nikmat keberkahan di dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Masyarakat yang sehat, keluarga yang sehat, seorang yang sehat adalah orang yang tidak melakukan dosa. Karena dosa hakikatnya adalah sebuah penyakit. Semakin banyak dosa, artinya semakin banyak memiliki penyakit. Semakin dosa itu selalu ditumpuk, maka penyakit itu akan terus menumpuk dan menjadi keras, akan mengeraskan sebuah hati dan menghalangi taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggan untuk melakukan sebuah kebaikan, berat untuk melakukan sebuah ibadah, sulit untuk mempraktekkan pengetahuan yang kita miliki. Semua itu bersumber dari dosa yang kita miliki. Yang pertama dengan tidak melakukan dosa, dan yang kedua dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti taubatnya Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi, taubat yang sungguh-sungguh. Tidak mudah menjadi seperti Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi, karena pada waktu itu artinya ketika Al-Hur memilih bersama Imam Husain, konsekuensinya Al-Hur kehilangan keluarganya. Konsekuensinya apa? Keluarganya, anak-anaknya bisa ditawan oleh Ibnu Ziyad, kehilangan hartanya, kehilangan statusnya, dan kehilangan nyawanya. Karena pasti mana mungkin puluhan orang melawan puluhan ribu orang. Ini konsekuensi ketika Al-Hur memilih bersama dengan Imam Husain. Tobat harus memiliki arti yang sesungguhnya. Oleh karenanya seluruh ulama mengatakan tobat itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga dalam sebuah pepatah, lebih baik menjaga daripada mengobati. Lebih mudah untuk tidak melakukan dosa daripada bertaubat. Artinya bertaubat itu sulit, dengan sesuatu yang memiliki syarat-syarat yang khusus, sehingga istighfar seorang, taubat seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengambil sebuah kisah. Ada orang datang kepada Imam Hasan An-Nuzhabah. Wahai Imam, wahai tuanku, aku memiliki kendala. Aku punya kebun tidak pernah subur, ladangku tidak pernah subur. Apa solusinya wahai Imam? Imam mengatakan beristighfarlah.
Pada suatu waktu yang sama datang lagi seorang kepada Imam Hasan al-Mustafa. Wahai Imam Hasan, aku memiliki kendala. Aku sudah bekerja ke sana ke sini, namun ekonomiku masih susah, ekonomiku masih sulit, aku masih miskin. Apa solusinya wahai Imam? Beristighfarlah. Dan datang orang ketiga di waktu yang sama. Wahai Imam, aku sudah lama tidak memiliki putra, tidak memiliki anak, dan aku sudah berusaha, aku ingin memiliki anak. Apa solusinya wahai Imam? Imam mengatakan beristighfar. Sehingga ada sahabat yang duduk bersama Imam Hasan Mustafa itu heran dan bertanya kepada Imam Hasan, wahai tuanku, ada 3 orang yang datang kepadamu dengan hajat yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, namun kenapa kau menjawab dengan satu jawaban yang sama? Beristighfarlah. Kata Imam Hasan mengatakan, wahai sahabat, aku tidak berbicara dan menyampaikan yang keluar dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Aku menyampaikan ayat Al-Qur'anul Karim, dan Imam Hasan menyebutkan ayat Al-Qur'an yang ada di dalam ayat Al-Qur'an tersebut adalah beristighfarlah, memohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dan terusannya ayat itu adalah Allah menjanjikan orang yang beristighfar, orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan hujan, akan menyuburkan kebun-kebun, akan memberikan harta, akan memberikan anak, dan itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya pintu kunci rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pintu kunci rizkinya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam istighfarnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dosanya banyak, maka akan tertutup rezekinya, tertutup taufik bagi dirinya, tertutup kemudahan-kemudahan bagi dirinya, baik di dunia apalagi di akhirat. Dosa karena meninggalkan sebuah kewajiban, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak membayar humus, semua kewajiban-kewajiban ditinggal. Atau dosa karena melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, zina dengan mata, zina dengan fisik, memutus hubungan silaturahmi, makan uang riba dan sebagainya. Zina dengan mengambil haknya orang lain, dengan menipu, dengan menghibah, dengan mengadu domba, dengan mengucapkan sesuatu yang menjadikan sebuah perpecahan, dan banyak hal lagi. Semua itu adalah dosa-dosa. Dan sayangnya di masyarakat kita adalah dosa menjadi kecil atau berat ketika hal itu dilakukan atau tidak dilakukan banyak orang. Ketika sebuah dosa dilakukan banyak orang dan menjadi lumrah, seringkali kita melihatnya bahkan itu bukan sebuah dosa. Kita menikmati itu seperti seakan-akan kita tidak berdosa. Alasannya apa? Karena banyak yang melakukannya. Kebiasaan masyarakat yang melakukan sebuah dosa dapat mempengaruhi seorang yang lain untuk melakukan dosa. Dan ketika kita tahu bahwa sekecil apapun dosa, artinya kita sedang berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengecilkan sebuah dosa. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang terakhir ini saya akan menyampaikan 4 hal penting. 4 hal ini yang menjadikan seorang sulit untuk mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini yang menjadikan seorang mudah untuk melakukan sebuah dosa, sulit untuk mengindahkan ajaran-ajaran Ahlul Bait alaihi wassalam untuk diterapkan dalam dirinya. Ada 4 berhala yang harus kita kikis bersama. Ada 4 berhala yang ada dalam diri kita yang harus kita hancurkan. Berhala yang pertama adalah berhala hawa nafsu, berhala nafsu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wala tatabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti nafsumu, karena engkau pasti akan melenceng di jalan kebenaran, akan sesat. Dan begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Bahkan dalam sebuah hadis, termasuk hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam Khumaini di bukunya Arba'un Hadisan adalah tentang nafsu, tentang hawa nafsu. Seorang mukmin
ketika dia hidup di dunia, dia hidup dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, bukan hidup berdasarkan dengan aturan-aturan nafsunya, dengan tidak mengikuti nafsunya. Ini adalah ciri seorang mukmin yang sejati. Dan orang yang cenderung dalam kehidupannya terus mengikuti nafsunya, dikendalikan oleh kerajaan nafsunya, maka lambat laun semakin sulit seorang tersebut untuk keluar dari belenggu nafsu. Karena hawa nafsu ini yang merontokkan, yang menjadikan semua pengetahuan kita menjadi gugur. Pengetahuan kita akan agama kita, akan perintahnya Allah Ta'ala, akan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi gugur, menjadi tak bernilai. Ketika apa? Ketika kita terbelenggu oleh nafsu kita. Kita lebih mengedepankan nafsu kita. Oleh karenanya seluruh para ulama menyampaikan, bagi kalian para pemuda, orang-orang yang belum di usia tua, lebih mudah untuk mengendalikan nafsu, lebih mudah untuk melakukan pensucian jiwa. Karena ketika sejak dini nafsu itu diperangi, maka akan lebih mudah ke depannya untuk mengendalikan sebuah nafsu. Berbeda dengan orang yang selama hidupnya dia cenderung selalu menuruti nafsunya. Lambat laun nafsu itu menjadi besar dan akan mengendalikan dia dan menjadikan dia tersesat di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jihad yang paling besar dalam sebuah hadis dikatakan adalah melawan hawa nafsu. Dan melawan hawa nafsu ini, peperangan untuk melawan hawa nafsu ini abadi. Selama hidup kita akan dan pasti sedang berperang terhadap nafsu yang kita miliki. Berbeda dengan peperangan secara fisik, masih ditentukan waktu, ada batasannya. Namun berbicara tentang melawan hawa nafsu bagi seorang manusia, tidak ada berhentinya. Selama kita hidup di dunia, kita harus berperang melawan hawa nafsu, dengan gigih berperang melawan hawa nafsu. Berhala yang pertama yang menjadikan sebuah dosa dan kejahatan sering dilakukan. Seorang Zaid pernah mengatakan, induk dari semua berhala adalah hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Berhala yang kedua adalah cinta kepada dunia, dan kita semua tahu hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Semua sifat-sifat buruk itu muncul, pelanggaran demi pelanggaran, keburukan demi keburukan keluar dari kecintaan terhadap dunia. Dan puluhan ribu orang yang membantai Imam Husain adalah orang yang memiliki cinta dunia yang besar dalam dirinya, sehingga lebih mengutamakan cinta dunianya daripada cintanya Rasulullah dan cintanya Ahlul Bait alaihi wassalam. Berbeda dengan Al-Hur yang telah melepas belenggu dunianya sehingga dia bisa bersama dengan imam zamannya. Berhala yang kedua. Berhala yang ketiga adalah berhala ego, anania yang ada di dalam diri kita. Seorang yang memiliki sifat egois adalah orang yang selalu mementingkan kepentingannya. Sesuatu apapun ia pilih berdasarkan kepentingannya, apa yang dia senanginya. Orang semacam ini cenderung tidak pernah peduli terhadap perasaan orang lain, tidak pernah peduli terhadap lingkungannya, karena yang dipentingkan, yang dipikirkan adalah dirinya. Ingin dihormati namun tidak menghormati, ingin dihargai namun tidak menghargai, ingin dilayani namun tidak pernah melayani, dan bangga ketika diberi namun sulit untuk memberi. Ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat ego. Siapapun akan sulit bersanding dengan orang-orang yang memiliki sifat ini. Berhala ego, ulama mengatakan, termasuk Ayatullah Ibrahim Amin mengatakan, ini adalah sumber dari sebuah keburukan. Bahkan ketika dia menyikapi agamanya, dia akan memilih agamanya sesuatu yang cocok terhadap dirinya. Hukum-hukum yang cocok, hadis-hadis yang cocok untuk kepentingan dirinya dia ambil. Yang dia tidak cocok dia tinggalkan. Karena apa? Semua
sesuatu yang dia pilih, yang dia tidak pilih berdasarkan dengan kepentingannya. Orang semacam ini sulit peduli terhadap orang lain. Dan kita lihat, saksikan sekali lagi, muslimin yang ada di dunia ini lebih banyak yang apatis, tidak peduli terhadap kaum muslim yang di Palestina saat ini. Kenapa? Karena mereka salah satunya memiliki sifat egois, sifat ego. Orang-orang semacam ini cenderung dikatakan adalah apa? Orang yang susah berterima kasih, orang yang susah untuk minta maaf, orang yang mudah untuk memutuskan hubungan silaturahmi, sulit bergaul. Karena apa? Tidak ada orang yang mampu, yang bisa bersama dengan dirinya. Bahkan keluarganya pun merasa sulit bersanding dengan orang-orang yang memiliki jiwa yang ego dan susah untuk berkhidmat terhadap masyarakat. Padahal kita tahu bahwasanya berkhidmat kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat utama. Melayani, mengabdi masa kepada masyarakat adalah sesuatu yang utama dalam agama kita. Namun tidak bagi mereka, orang-orang yang ego. Ternyata orang Bar mengatakan dalam bahasa Persinya, Bihtarini mubarize bo dusmanon bo Amerika hikmat bimardumas. Sebaik-baik perlawanan terhadap musuh-musuh, sebaik-baiknya perlawanan terhadap Amerika adalah khidmat kepada masyarakat. Khidmat bimardumas, melayani masyarakat, mengabdi masyarakat. Dan orang yang memiliki ego sulit, karena yang dia pentingkan adalah dirinya. Kalau anaknya yang dia pentingkan berarti anaknya. Kalau keluarganya yang dia pentingkan berarti keluarganya. Kalau komunitas yang dia pentingkan berarti komunitasnya. Dia bergerak memilih atau tidak memilih berdasarkan apa yang dia inginkan. Tidak pernah menghiraukan perasaan orang lain, kondisi orang lain, kondisi lingkungan, tidak pernah. Yang ada adalah dirinya, anania yang ada dalam dirinya. Orang semacam ini adalah biasanya orang yang sulit untuk bergaul dan mudah untuk melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah berhala kesombongan. Itu juga menjadikan diri kita bisa sulit untuk mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kesombongan, saya akan mengenalkan kesombongan dengan dua kisah. Kisah yang pertama ada di zaman Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seorang fulan di sini. Beliau sangat mulia, amalnya banyak dan sebagainya." Ketika Rasulullah mengatakan, "Di mana sahabat itu?" Sehingga ketika sahabat itu datang, di situ Rasulullah melihat wajah dari sahabat yang disanjung-sanjung oleh sahabat Rasulullah yang lain. Dan situ Rasulullah mengatakan, orang ini adalah orang yang memiliki tanda hitam di keningnya. Karena apa? Karena dia merasa dia lebih baik dari sahabat-sahabat yang lain. Dan ketika sahabat ini datang, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku, apakah di dalam hatimu ada perasaan bahwasanya engkau merasa engkau lebih baik daripada sahabat-sahabat yang lain?" Dia mengatakan, "Iya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini makna sombong yang pertama, merasa lebih baik. Saya lebih baik karena kedermawanan saya. Saya lebih baik karena saya memiliki ide yang paling bagus. Saya lebih baik karena saya adalah orang yang paling aktif di masyarakat. Saya lebih baik karena saya adalah orang yang paling baik. Saya paling baik adalah karena saya orang yang banyak ibadahnya. Terus jangankan diucapkan, ada perasaan itu dalam diri kita, dan kita memiliki sifat sombong dalam diri kita, dan itu bisa menjadikan berhala untuk diri kita dan timbul sifat ujub, dan kita akan menjadi orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Rasul dan Ahlul. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri dan yang menyombongkan diri. Amal sedikit karena ketakwaan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis. Dan amal yang banyak yang dilakukan manusia sepanjang umurnya, namun disertai dengan kesombongan, maka Allah akan menghinakannya. Ini pelajaran untuk kita, berhala kesombongan. Makna yang kedua
sebuah kisah, juga di zaman Rasulullah SAW. Ketika orang yang membenci Rasulullah yang bernama Abu Jahal, ketika bertawaf di Ka'bah, memiliki Ka'bah bersama temannya, dia mengatakan, dia memuji-muji Rasulullah SAW. Muhammad adalah orang yang jujur, Muhammad adalah orang yang bijaksana, terus memuji-muji. Sehingga sahabatnya ini mengatakan, sudah cukup. Kenapa engkau terlalu memuji Muhammad? Kata sahabatnya ini. Lalu Abu Jahal itu mengatakan, kita ini sama-sama yakin, kita ini sama-sama menyaksikan bahwa Muhammad yang ketika kecil memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang sempurna. Bagaimana dengan Muhammad yang ketika sudah menjadi dewasa, sudah pada puncak kematangan akalnya, akhlaknya semakin menyempurna. Dan kita semua tidak pernah mengingkari hal itu, kata Abu Jahal. Lalu temannya itu mengatakan, kalau begitu wahai Abu Jahal, kenapa engkau tidak meyakini Muhammad, tidak mengimani Muhammad, tidak menerima ajaran Muhammad? Dijawab oleh Abu Jahal, apakah engkau ingin aku ditertawakan oleh para wanita-wanita Quraisy? Apakah engkau ingin aku tunduk di hadapan Muhammad, menjadi orang yang lemah di hadapan Muhammad? Ini kata dari Abu Jahal, yang mana enggan untuk mengikuti Muhammadur Rasulullah SAW. Karena apa? Keangkuhannya, kesombongannya, tidak dapat hatinya menerima sebuah kebenaran. Sehingga makna sombong yang kedua bukan merasa lebih baik, namun apa? Orang yang menolak kebenaran berarti dia memiliki sifat sombong dalam dirinya. Seorang guru yang tidak mau menerima pandangan dari muridnya, orang tua yang tidak mau menerima pandangan dari anaknya, suami tidak mau menerima pandangan dari istrinya, sampai istrinya itu takut kalau menyampaikan sebuah pandangan. Dan ini banyak, ada kesombongan dalam diri orang itu, padahal itu adalah sebuah kebenaran. Jadi selama kita memiliki berhala kesombongan, kita akan sulit untuk mengikuti kebenaran, karena kita merasa lebih dan akan menjadi orang-orang yang memiliki sifat ujub dalam diri kita. Ini adalah 4 hal yang utama menjadi sebuah sumber diri seorang yang sulit untuk mempraktekkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dan ahli baitnya. Selama seorang ini masih memiliki berhala 4 ini, yang pertama adalah berhala nafsu, selalu mengikuti hawa nafsunya, hidupnya bukan dengan aturannya Allah Ta'ala namun dengan nafsunya. Yang kedua, berhala cinta terhadap dunia. Yang ketiga adalah berhala ego. Yang keempat adalah berhala kesombongan yang ada dalam dirinya. Maka ia akan pasti sulit untuk mematuhi semua perintahnya Allah, Rasul dan ahli baitnya. Dan dia akan juga sulit untuk menjadi orang-orang yang dalam hidupnya bersama dengan imam zamannya. Ini adalah sedikit yang bisa kita ambil pelajaran sekali lagi dari sahabat yang mulia, dari Al-Hur bin Yazid Ar-Riyai bersama dengan imamnya, bersama dengan Imam Abi Abdillah Al-Husain. Dan kita, ketika kita ingin bersama selalu dengan imam zaman kita, Imam Al-Mahdi, maka apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita ambil, ditentukan dari sekarang supaya kita tidak meninggalkan Imam Husain. Kalau Al-Hur menghalangi jalan Imam Husain dengan secara fisik, maka jangan pernah kita menghalangi jalan turunnya imam zaman kita dengan akhlak-akhlak buruk kita, dengan dosa-dosa kita. Makanya langkah pertama yang bisa kita ambil untuk supaya kita bisa bersama dengan imam zaman kita adalah melatih diri kita terus untuk mensucikan jiwa kita dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam-malam yang mulia ini, dan dengan nama-nama manusia mulia yang kita bicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna ma Muhammad wa ali Muhammad fi kulli afiyah wa bala, wa ja'alna ma Muhammad wa ali Muhammad fi kulli nasr wa munqalab, wa ja'alna mahyahum